Itu kamera to. Di video ini, saya akan menyajikan daftar trik favorit saya untuk smartphone Honor 600 Lite. Jadi may berbicara tentang trik, jadi kita bisa dengan tombol AI yang terletak di sisi kanan smartphone Anda. Secara default, Anda menggunakannya untuk membuka kamera di ponsel, tetapi tombol ini juga bisa dikustomisasi untuk membuka berbagai fitur lainnya. Beberapa di antaranya adalah fitur AI, dan beberapa lainnya hanyalah perubahan sederhana dari fungsi aslinya sehingga Anda bisa membuatnya menjalankan fitur lain apapun di smartphone Anda. Untuk menyesuaikannya, buka Honor AI di pengaturan Anda dan temukan tombol AI di sini. Sekarang di sini Anda akan bisa menyesuaikan pengaturan tombol ini. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan untuk menekan tombol 2 kali dan menekan lama. Jadi tombol ini bisa menjalankan hingga 3 fitur berbeda, bukan hanya satu saja. Selanjutnya adalah Magic Portal yang juga harus Anda aktifkan di pengaturan Honor AI. Dan fitur ini memungkinkan Anda menggunakan data dari layar Anda secara instan. Jadi alih-alih menyalin teks dan menempelkannya kemanapun Anda ingin melakukan sesuatu dengan teks itu, Anda bisa langsung melakukan aksi dengan teks tersebut. Cukup tahan teksnya dan seret ke Magic Portal Anda, lalu lakukan aksi yang Anda inginkan. Misalnya, Anda bisa langsung memasukkan alamat ke dalam peta. Atau, jika Anda ingin menonton video tentang sesuatu, cukup pilih YouTube dan buka channel YouTube dengan pencarian persis sesuai yang Anda cari. Dan juga nih kita bisa melakukan ini tidak hanya dengan teks, tapi juga dengan visual. Misalnya di sini kita punya sebuah foto, kita bisa mengambil screenshot dari foto tersebut. Ngomong-ngomong, Anda bisa mengambil screenshot sebagian layar menggunakan buku jari Anda, lalu melakukan apa saja yang Anda inginkan dengan media yang dipilih. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ringkasan AI di sini. Selain itu, Anda harus mengaktifkannya di pengaturan Honor AI, dan fitur ini dia akan dapat memungkinkan Anda mengubah teks sesuai kebutuhan Anda sendiri. Jadi misalnya, kita bisa menyesuaikan atau meringkas teks, sekarang kita bisa mengubah teks dengan lebih lancar. Yang perlu kita lakukan hanyalah memilih teksnya dan mengetuk ikon pensil ajaib. Lalu pilih salah satu fitur yang ingin kita lakukan pada teks tersebut. Jadi kita bisa meringkas teks, kita bisa menerjemahkannya dengan cepat, kita bisa membuat tabel dari teks itu, kita bisa membuat daftar dan melakukan apapun yang benar-benar Anda butuhkan dengan teks tersebut. Selain itu, aktifkan juga Magic Sidebar dan gunakan sebagai pusat perintah mengambang, karena pada dasarnya memang seperti itulah fungsinya. Jadi setelah Anda mengaktifkannya, Anda akan bisa menariknya dari salah satu sisi smartphone Anda. Setelah sidebar tersebut terbuka, Anda bisa menggunakan fitur seperti Magic Portal, AI Memories, catatan file di AI Anda, buka file cepat Anda. Anda juga bisa menyesuaikan sidebar Anda dan dengan mudah mengakses aplikasi apapun di smartphone Anda. Jadi, pada dasarnya sidebar ini bisa menggantikan seluruh layar utama perangkat Anda beserta pusat kontrol aslinya. Selain itu, mari kita bahas tentang layar utama dan pusat kontrol. Karena dari Magic AI di Magic OS UH10, kita punya banyak fitur berbeda yang memungkinkan kustomisasi layar utama dengan berbagai cara. Misalnya kita bisa memperbesar folder apapun yang kita miliki, dan terkadang bahkan aplikasi serta widgetnya. Kita juga bisa menambahkan berbagai widget keren ke layar utama kita. Cukup tahan jari Anda di layar utama untuk membuka mode edit. Oke, entah kenapa ini tidak berfungsi, tapi ya intinya kita punya banyak fitur kustomisasi berbeda baik untuk layar utama maupun pusat kontrol. Jadi cukup ketuk edit di pusat kontrol dan tambahkan sebanyak mungkin widget yang Anda inginkan, ganti tile Anda dan sesuaikan semuanya di sini sesuai kebutuhan Anda. Selain itu, jangan lupa juga tentang baterai besar 6520 mAh. Baterai dengan pengisian daya boost di smartphone Anda. Jadi Anda punya baterai besar yang akan bertahan bisa bertahan selama beberapa hari, memungkinkan Anda untuk sesi bermain game yang lama dan juga mendukung pengisian daya cepat.
Ini adalah fitur yang benar-benar keren dari smartphone ini yang sebaiknya Anda pertimbangkan sebelum membelinya. Selain itu, layar perangkat ini sendiri bisa diterangkan hingga nilai yang luar biasa. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat sekarang, kita bahkan tidak bisa melihat apapun di layar. Tentu saja, itu bukan masalahnya pada saya. Ini hanya filter kamera saja yang menghalangi pandangan karena memang tidak bisa menangani cahaya sebanyak itu. Dan selain itu perlu diketahui juga bahwa perangkat ini juga sudah memiliki fitur peredupan PWM sebesar 3840 Hz dan di dalam menu pengaturan layar kita diberikan keleluasaan untuk mengatur tingkat refresh rate hingga mencapai 120 Hz. Jadi, ini berarti tidak hanya kita mendapatkan fitur tersebut saja, refresh rate yang sangat tinggi, tapi kita juga pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang layar yang berkedip, bahkan jika kita menurunkan tingkat kecerahan ke yang paling rendah. Seperti yang bisa Anda lihat, bahkan saat mencapai nilai terendah, Anda masih perangkat ponsel ini layarnya sama sekali tidak berkedip dan warnanya terlihat luar biasa di smartphone ini. Jadi, ya saya rasa itu saja. Nah, hal terakhir yang bisa saya ceritakan tentang smartphone ini adalah kemampuan konektivitasnya. Karena ada banyak hal keren terkait konektivitas di smartphone ini. Jadi, jika Anda masuk ke pengaturan dan koneksi lainnya, seperti yang bisa Anda lihat, tidak hanya ada fitur seperti NFC One Tap, kita juga punya Honor Share yang merupakan fitur keren. Jika Anda memiliki PC yang ingin digunakan atau jika Anda punya tablet Honor, Anda juga bisa menghubungkan perangkat Anda untuk bekerja secara mulus. Dan ya, kita juga punya fitur lengket Windows, layanan pencetakan, dan proyeksi nirkabel. Oke, ini memang bukan trik keren, tapi tetap saja sangat luar biasa bahwa kita punya begitu banyak fitur berbeda di smartphone ini. Dan kita juga bisa menghubungkan smartphone ini dengan perangkat rumah tangga kita, jadi dengan perangkat di rumah. Lampu pintar dan perangkat pintar lainnya bisa kita kontrol menggunakan smartphone dan alat bawaan yang tersedia di ponsel kita, seperti kontrol perangkat di pusat kontrol. Jadi kurang lebih itu saja. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika terbantu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi.